Assalamualaikum. Teman-teman ilmu langit, saudaraku semua, selamat datang di ruang yang tidak akan membuatmu merasa sendiri. Terima kasih banyak sudah mengklik video ini, sudah mau menyempatkan waktu dari kesibukanmu untuk mendengarkan sebuah kisah yang mungkin akan jadi awal dari perubahan hidupmu. Saya tahu, banyak dari kalian mungkin awalnya hanya iseng, hanya scroll YouTube, dan tiba-tiba videonya muncul. Tapi percaya deh, ini bukan kebetulan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan di dunia ini. Termasuk saat kamu membuka video ini. Kamu tidak sedang nyasar. Kamu sedang diarahkan. Disapa. Dijemput oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar algoritma. Ini adalah panggilan. Bukan dari saya. Tapi dari langit. Dari Allah. Coba kamu renungkan sejenak, kamu sedang berada di fase hidup yang seperti apa? Apakah kamu merasa letih? Apakah kamu sedang bingung, terjebak dalam rutinitas hidup yang terasa hambar? Atau mungkin kamu sedang mencari jawaban dari sesuatu yang tidak kamu mengerti, tapi terus membuatmu resah? Kalau iya, tolong jangan tutup video ini dulu. Karena cerita yang akan kamu dengarkan bukan sekadar cerita orang alim. Ini bukan kisah seorang ustadz besar. Ini adalah kisah dari seseorang yang awalnya biasa saja. Hidupnya datar. Bahkan cenderung suram. Sampai akhirnya, satu malam mengubah semuanya. Malam itu, ia tidak sedang merasa hebat. Tidak juga dalam kondisi iman yang tinggi. Justru sebaliknya. Ia merasa hampa. Seperti ada yang kosong dalam hidupnya. Segala usaha sudah dicoba, dari kerja keras, dari mencari motivasi, dari mengikuti saran orang, tapi tetap saja hati ini rasanya sesak. Pernah tidak kamu merasa begitu? Hidup berjalan seperti biasa, tapi kamu sendiri merasa tidak kemana-mana. Kamu bangun pagi, bekerja, pulang, tidur, lalu ulang lagi. Tapi semua itu terasa seperti formalitas. Tidak ada rasa. Tidak ada nyawa. Tidak ada makna. Kalau kamu pernah merasakan hal seperti itu, coba ketik angka 77 di kolom komentar sekarang juga. Karena itu adalah kode bahwa kamu sudah menyadari ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Sesuatu yang perlu kamu sentuh dari sisi yang lebih dalam. Kembali ke cerita. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Ia terbangun. Bukan karena mimpi. Bukan karena ingin ke kamar mandi. Tapi karena hatinya seperti dipanggil. Ada suara yang tidak terdengar, tapi bisa ia rasakan. Ada dorongan yang membuat ia bangun, mengambil air wudhu, dan berdiri dalam sunyi. Ia tidak tahu harus membaca apa. Tidak tahu doa apa yang paling baik. Maka ia lakukan apa yang ia bisa. Ia sholat 2 rakaat. Lalu ia sujud. Sujud yang bukan untuk menunjukkan kemampuan, tapi sujud yang diisi tangis dan pengakuan. Bahwa ia lelah. Bahwa ia butuh pertolongan. Bahwa ia sudah tidak tahu harus bagaimana. Ia tidak meminta rumah besar. Tidak meminta jabatan tinggi. Ia hanya meminta satu hal. Ya Allah, tunjukkan aku jalan. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin hidupku punya arah. Setelah tahajud itu, ia tidak langsung mendapatkan keajaiban. Tidak ada cahaya yang turun dari langit. Tidak ada mimpi indah yang membawa jawaban. Tapi ada satu hal yang ia rasakan sejak malam itu. Hatinya lebih tenang. Lebih ringan. Seperti ada energi baru yang mengalir dalam tubuhnya. Ia bisa tidur lebih nyenyak. Dan paginya terasa lebih terang, meski matahari belum sepenuhnya terbit. Hari pertama itu membuat ia ketagihan. Bukan karena berharap hadiah dari langit, tapi karena ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Damai. Itu saja. Damai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Damai yang tidak bisa didapat dari kata-kata orang. Damai yang hanya muncul ketika kita jujur pada diri sendiri, dan jujur di hadapan Allah. Teman-teman, tahajud itu bukan hanya soal bangun malam. Tapi soal keberanian. Berani untuk mengakui bahwa kita ini kecil. Lemah. Dan kita butuh diselamatkan. Kita butuh disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat tapi nyata. Kita hidup dalam dunia yang keras. Dunia yang membuat kita merasa harus kuat, harus tangguh, harus sukses. Tapi tidak banyak yang mengajarkan kita cara bertahan saat semuanya tidak sesuai harapan. Dan tahajud, di sepertiga malam,
adalah tempat paling sunyi tapi paling jujur untuk menata ulang diri. Coba sekarang kamu tanya pada dirimu sendiri. Kapan terakhir kali kamu berbicara pada Allah bukan karena kamu ingin sesuatu, tapi karena kamu ingin didekap olehnya? Kapan terakhir kali kamu menangis bukan karena kecewa pada dunia, tapi karena kamu sadar bahwa hanya Allah yang bisa mengobati luka-luka itu? Kalau kamu mulai merasa relate, mulai merasa ada getaran dalam hatimu, tulis lagi 77 di kolom komentar. Karena itu tanda bahwa hatimu sedang disentuh. Jangan abaikan getaran itu. Jangan pura-pura tidak merasakannya. Karena bisa jadi ini adalah saat yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Saya tahu, kamu mungkin masih ragu. Masih bertanya-tanya apakah benar bisa hidup berubah hanya karena tahajud. Tapi tunggu dulu. Ini baru permulaan. Karena dalam 7 hari berturut-turut setelah malam itu, ada serangkaian kejadian yang membuat hidup orang ini berubah total. Bukan sekadar perubahan suasana hati, tapi perubahan arah hidup. Dari orang biasa, jadi pribadi yang punya makna. Dan kamu pun bisa mengalaminya. Kalau kamu mau. Kalau kamu benar-benar niat. Karena tahajud bukan milik orang suci saja. Tahajud adalah panggilan bagi siapapun yang hatinya belum mati. Sebelum kita lanjut ke bagian kedua, saya ingin kamu renungkan satu hal. Jangan tunggu sampai kamu benar-benar jatuh untuk mulai bangkit. Jangan tunggu sampai kamu kehilangan segalanya untuk baru sadar bahwa kamu butuh Allah. Mulailah sekarang. Bangun malam ini. Coba sekali. Lalu rasakan. Kamu tidak akan rugi. Karena siapapun yang datang ke Allah dengan hati yang tulus, tidak akan pernah pulang dengan tangan kosong. Sampai jumpa di bagian kedua. Jangan lupa, tulis 77 di komentar, kalau kamu merasa video ini bukan hadir secara acak. Karena ini bukan sekadar tontonan. Ini adalah pertemuan. Yang bisa jadi, akan jadi titik balik dalam hidupmu. Hari pertama setelah tahajud, ia tidak mengharapkan keajaiban apapun. Tidak berharap semua masalahnya hilang begitu saja. Ia hanya merasa lebih ringan. Tapi ternyata, pagi itu datang dengan nuansa yang berbeda. Biasanya ia bangun dengan rasa malas, berat, dan kepala penuh beban. Tapi kali ini ia merasa lebih segar. Lebih semangat. Seperti ada energi baru yang belum pernah ia temui sebelumnya. Biasanya, saat ia membuka mata di pagi hari, ia langsung ingin kembali tidur. Tapi kali ini tidak. Ia bangun, duduk, dan diam sejenak. Lalu tiba-tiba, tanpa sadar, ia tersenyum. Bukan karena ada sesuatu yang lucu, tapi karena dadanya terasa lebih lapang. Lebih tenang. Seperti hatinya baru saja diberi oksigen murni setelah sekian lama sesak dalam debu. Hari itu ia menjalani aktivitas seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam cara ia melihat dunia. Ia tidak mudah tersulut emosi. Ia tidak lagi mudah mengeluh. Ia jadi lebih banyak diam dan mengamati. Ia jadi lebih sadar saat berbicara. Dan saat ada masalah, pikirannya tidak langsung penuh kemarahan, tapi lebih tenang mencari solusi. Hari kedua, ia bangun lagi. Jamnya masih sama, sekitar pukul 2 lewat. Tidak ada alarm. Tidak ada orang yang membangunkan. Tapi matanya terbuka sendiri. Seperti ada yang mengetuk hatinya. Kali ini ia mengambil air wudhu tanpa ragu. Sholat 2 rakaat. Lalu sujud lebih lama dari sebelumnya. Malam itu ia tidak banyak berbicara. Hanya duduk dan diam setelah sholat. Matanya menatap kosong ke arah lantai, tapi pikirannya sedang mengarah ke langit. Ia tidak tahu bagaimana caranya berdoa yang benar. Maka ia hanya berkata lirih dari dalam hati, "Ya Allah, aku tidak ingin apa-apa, cukup izinkan aku merasa dekat denganmu." Setelah itu, hari-harinya seperti dipenuhi tanda. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia anggap biasa. Tiba-tiba, seseorang yang sudah lama tidak ia temui menghubungi, hanya untuk menyampaikan kalimat yang menyentuh hatinya. Di tempat kerja, ia mulai dihargai karena kesabarannya. Dan di rumah, suasana yang biasanya panas mulai terasa lebih damai. Bukan karena orang-orang di sekitarnya berubah, tapi karena ia sendiri berubah. Ia jadi tidak mudah menuntut. Ia lebih banyak mendengar. Dan dari sanalah energi itu mengalir. Semakin ia merasa dekat dengan Allah, semakin dunia seperti berjalan lebih bersahabat kepadanya. Hari ketiga datang. Kali ini ia tidak hanya tahajud, tapi juga mulai membaca sedikit ayat-ayat suci setelahnya.
Ia membuka terjemahan Al-Quran, lalu memilih satu surat secara acak. Surat itu membahas tentang kesabaran dan ujian. Dan saat membacanya, ia merasa seperti sedang diajak bicara secara langsung. Seolah Allah tahu persis apa yang sedang ia rasakan. Seolah jawaban yang selama ini ia cari, disisipkan melalui ayat-ayat itu. Air matanya menetes. Bukan karena sedih, tapi karena merasa didengar. Dihargai. Ditemani. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa bahwa tempat terbaik untuk pulang bukanlah rumah, tapi sujud. Hari keempat, semangatnya semakin kuat. Kali ini ia bangun tanpa ragu. Ia mulai merindukan momen sujud di sepertiga malam. Ia tidak lagi merasa berat. Bahkan ia mulai menyiapkan dirinya sejak malam. Tidur lebih awal. Menjaga hati agar tidak terlalu larut dalam kesibukan dunia. Dan tahajudnya di malam keempat menjadi titik di mana ia mulai benar-benar jujur pada diri sendiri. Ia mengingat dosa-dosanya. Mengingat masa lalunya. Ia menyebutkan satu persatu, bukan untuk membuat dirinya terpuruk, tapi untuk berserah sepenuhnya. Ia sadar, ia bukan siapa-siapa. Ia tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Maka satu-satunya jalan adalah kembali pulang. Di pagi harinya, ada kejadian yang membuatnya terdiam. Seseorang yang pernah menyakitinya tiba-tiba menghubungi dan meminta maaf. Ia terkejut. Tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi tiba-tiba orang itu mengulurkan tangan. Ia tahu, itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari jawaban atas sujudnya. Mungkin bukan keajaiban besar yang mengubah hidup dalam semalam, tapi jelas ada getaran yang sedang bekerja di balik layar hidupnya. Hari kelima, ia mulai merasa bahwa tahajud bukan lagi rutinitas, tapi kebutuhan. Bahkan lebih penting daripada makan malam. Karena di sepertiga malam, ia merasa menemukan dirinya sendiri. Ia merasa dimengerti, tanpa harus menjelaskan segalanya. Ia merasa dikuatkan, tanpa harus menceritakan keluhannya. Dan yang lebih luar biasa, ia merasa disucikan. Dibenahi dari dalam. Tanpa paksaan. Saat itu ia sadar, bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari pengaruh, harta, atau jabatan. Tapi dari kemampuan untuk berserah secara total di hadapan Allah, dan tetap bangkit dengan keyakinan bahwa hidup ini punya arah. Hari ke-6, ia sudah mulai terbiasa. Tapi bukan dalam arti meremehkan. Justru ia semakin hati-hati. Ia menjaga ucapannya, menjaga pandangannya, menjaga pikirannya. Ia mulai menyadari bahwa hidup ini adalah ladang yang ditanami oleh perbuatan, dipelihara oleh doa, dan dipanen oleh rasa syukur. Ia juga mulai merasakan perubahan dalam relasi sosialnya. Orang-orang mulai nyaman berada di dekatnya. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa teduh. Ia tidak sok tahu, tapi selalu siap mendengarkan. Dan semua itu muncul bukan dari teori motivasi, tapi dari ketenangan yang dibangun setiap malam, dalam sunyi yang sakral. Hari ke-7 tiba. Malam itu, sebelum ia tahajud, ia berdoa lebih panjang. Kali ini ia tidak banyak meminta. Hanya mengucapkan terima kasih. Karena dalam 7 malam yang sunyi itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari jawaban atas masalah-masalahnya. Ia menemukan makna. Tahajud telah mengubah cara ia melihat dunia. Dulu ia pikir perubahan itu harus datang dari luar. Dari keberhasilan. Dari pengakuan. Tapi ternyata, perubahan sejati justru datang dari dalam. Dari keberanian untuk menyentuh sisi terdalam hati kita, dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Allah. Dan saat pagi ke-7 datang, ia berdiri di depan cermin. Menatap wajahnya sendiri. Ia tidak melihat sosok yang sempurna. Tapi ia melihat seseorang yang telah kembali. Kembali mengenali jati diri. Kembali merasa hidup. Kembali menjadi manusia. Saudaraku, perubahan tidak selalu datang dengan gemuruh. Tidak harus disertai kilatan cahaya atau suara dari langit. Kadang, perubahan itu datang dengan sangat pelan. Seperti embun yang turun di pagi hari. Tidak terlihat jelas, tapi terasa segar. Seperti langkah kecil yang dilakukan berulang-ulang, tapi akhirnya membentuk jalan baru. Kamu pun bisa merasakannya. Kamu pun bisa mengalami keajaiban itu. Bukan karena kamu sempurna. Tapi justru karena kamu sadar bahwa kamu masih jauh dari sempurna. Dan kamu ingin mendekat.
Malam-malam itu bukan milik mereka yang suci, tapi milik siapa saja yang mau membuka hatinya. Menyusuri jalan pulang, menemukan kembali ketenangan yang mungkin selama ini hilang. Jadi, jika kamu merasa hatimu mulai terpanggil, jika kamu merasa ada sesuatu yang mengetuk jiwamu, maka jangan tunda lagi. Mulailah malam ini. Tidak harus sempurna, tidak harus lama, tapi cukup satu sujud yang jujur. Karena dari satu sujud yang jujur, dunia bisa berubah. Dan kamu bisa menemukan versi terbaik dari dirimu yang selama ini tersembunyi di balik debu rutinitas. Kita akan lanjutkan di bagian ketiga. Di sana akan kita buka lebih dalam lagi, tentang tanda-tanda yang menunjukkan bahwa tahajudmu benar-benar dijawab oleh langit. Jangan lewatkan. Karena bisa jadi, tanda-tanda itu sudah kamu alami, tapi kamu belum menyadarinya. Jadi, apa sebenarnya tanda-tanda bahwa tahajudmu mulai dijawab oleh Allah? Apa bukti bahwa sujud sunyimu itu bukan hanya sekadar aktivitas malam yang berlalu begitu saja? Apakah ada cara untuk mengenalinya? Jawabannya ada. Tapi bentuknya mungkin tidak seperti yang kamu bayangkan. Tidak selalu spektakuler. Tidak selalu dalam bentuk uang datang tiba-tiba atau hidup langsung bebas masalah. Tapi hadir dalam bentuk getaran yang lebih dalam dan lebih halus. Tanda pertama adalah perubahan hati. Jika setelah rutin tahajud kamu merasa hatimu menjadi lebih lembut, lebih peka terhadap kebaikan, lebih mudah menangis saat mendengar ayat atau melihat penderitaan orang lain, maka itu adalah tanda kuat bahwa Allah sedang membuka jalan hatimu. Sebab jawaban Allah yang pertama dan utama bukanlah mengubah keadaan di luar, tapi menyentuh batin di dalam. Dan lembutnya hati adalah permulaan dari semua perubahan besar. Karena dari hati yang lembut, lahirlah akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik, tercipta relasi yang sehat. Dan dari relasi yang sehat, terbentuk kehidupan yang tenang. Maka jangan remehkan jika kamu tiba-tiba merasa lebih sabar, lebih tenang, dan tidak semudah dulu dalam marah. Itu adalah bentuk karunia yang jarang disadari. Tanda kedua adalah meningkatnya kesadaran. Orang yang tahajudnya dijawab oleh Allah akan merasakan dorongan untuk memperbaiki diri. Tidak ada lagi kenyamanan dalam kemaksiatan. Hati mulai gelisah kalau meninggalkan sholat. Mulai malu saat berkata kasar. Mulai tidak tenang saat menunda kebaikan. Itu semua adalah alarm spiritual bahwa kamu sedang dibimbing oleh sesuatu yang lebih tinggi. Allah sedang menggerakkan hatimu agar kembali ke fitrah. Dan dorongan untuk berubah menjadi lebih baik itu tidak muncul dari luar, tapi dari dalam, dengan cara yang sangat halus dan mendalam. Jika kamu merasakan ini, bersyukurlah. Karena banyak orang yang bertahun-tahun sholat malam tapi tidak pernah merasa perlu memperbaiki sikapnya. Itu artinya kamu tidak sedang menjalani rutinitas kosong, tapi ibadah yang hidup. Tanda ketiga adalah munculnya kekuatan menghadapi ujian. Orang yang tahajudnya diterima akan memiliki daya tahan jiwa yang luar biasa. Bukan berarti hidupnya langsung bebas dari cobaan. Tapi ia akan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menghadapi ujian. Ia tidak lagi melihat masalah sebagai beban, tapi sebagai cara Allah membersihkan dan menguatkan dirinya. Ia akan berkata dalam hati, mungkin aku diuji bukan karena Allah benci, tapi karena Allah sedang mempersiapkanku untuk sesuatu yang lebih besar. Dan kekuatan semacam ini hanya lahir dari jiwa yang akrab dengan malam. Jiwa yang terlatih menangis dalam sunyi. Jiwa yang merasakan hangatnya pelukan spiritual meski dunia sedang dingin dan kacau. Tanda keempat adalah munculnya kejadian-kejadian yang sinkron dengan doamu. Pernahkah kamu mengalami, setelah beberapa malam tahajud dan berdoa tentang sesuatu, tiba-tiba ada kejadian yang terasa seperti jawaban langsung dari langit? Mungkin kamu minta petunjuk, lalu seseorang berkata padamu hal yang sama dengan isi doamu. Mungkin kamu minta rezeki, lalu peluang datang dari arah yang tidak kamu sangka. Mungkin kamu minta jalan keluar, lalu tiba-tiba hatimu mantap mengambil keputusan yang selama ini ragu-ragu. Itu bukan kebetulan. Itu bagian dari cara Allah menjawab doamu. Dengan cara yang sangat halus, sangat tepat waktu, dan sangat menyentuh hati. Jika kamu mengalami hal ini, maka kamu sedang berada di jalur yang benar. Teruskan. Jangan berhenti. Tanda kelima adalah rasa cukup. Ini adalah tanda yang paling langka tapi paling berharga. Ketika kamu mulai merasa cukup dengan apa yang kamu punya, bukan berarti kamu berhenti berusaha, tapi kamu tidak lagi diperbudak oleh keinginan yang tak berujung. Kamu bisa tersenyum meski gajimu belum naik. Kamu bisa tidur nyenyak meski belum punya semua yang kamu inginkan.
Kamu bisa bahagia melihat orang lain bahagia. Inilah tanda bahwa hatimu sedang diisi oleh cahaya keikhlasan. Dan itu adalah jawaban dari tahajud yang tidak bisa dinilai dengan materi. Sebab orang yang merasa cukup adalah orang yang paling kaya. Dan kekayaan itu bukan terletak di rekening, tapi di dalam dada. Saudaraku, bisa jadi sekarang kamu sedang berada di jalan itu. Jalan yang sama yang pernah dilalui oleh banyak orang yang hidupnya berubah total setelah rajin tahajud. Bukan karena hidup mereka langsung jadi sempurna, tapi karena mereka mulai berjalan bersama rasa syukur dan ketenangan. Apakah kamu termasuk yang pernah merasa malas untuk tahajud? Merasa berat bangun malam? Merasa tidak yakin ada manfaatnya? Itu semua wajar. Bahkan para sahabat dulu pun harus berjihad melawan kantuk dan malas. Tapi bedanya, mereka tidak berhenti. Mereka terus melangkah meski tertatih. Karena mereka tahu, sepertiga malam bukan hanya waktu yang biasa. Tapi waktu di mana langit membuka gerbang rahmat dan bumi menjadi lebih suci dari biasanya. Maka jangan remehkan langkah kecilmu. Jangan malu jika tahajudmu masih sering bolong. Jangan menyerah jika kamu baru bisa 2 rakaat dan itu pun sambil mengantuk. Yang penting kamu mulai. Karena Allah tidak menilai hasil, tapi kesungguhan. Ketika kamu sudah rutin tahajud, jangan pula lengah. Jangan merasa lebih tinggi dari yang lain. Karena godaan baru akan datang dalam bentuk rasa ujub dan ingin dipuji. Tahajud bukan panggung, tapi tempat sepi untuk kembali mengenali diri. Jangan rusak keikhlasanmu hanya karena ingin dianggap lebih baik. Jika kamu sudah mulai merasakan tanda-tanda tadi, maka rawatlah. Jangan tinggalkan. Karena tahajud adalah jalan yang tidak hanya membawamu lebih dekat ke Allah, tapi juga membawamu lebih dekat kepada dirimu sendiri. Kamu akan mengenal siapa kamu sebenarnya, tanpa topeng dunia, tanpa kebisingan harapan orang lain. Dan jika kamu belum merasakan apa-apa, tetaplah lanjutkan. Mungkin kamu belum menyadari. Atau mungkin Allah sedang membentukmu dalam diam. Tidak semua proses harus cepat. Tidak semua jawaban harus langsung datang. Kadang Allah menunda untuk memurnikan niatmu. Agar kamu tidak hanya datang saat butuh, tapi tetap bertahan saat jawaban belum tiba. Tahajud itu seperti benih yang ditanam dalam tanah sunyi. Ia tidak langsung tumbuh. Tapi di balik tanah yang gelap itu, akar-akar sedang bekerja. Menembus bumi. Menguatkan fondasi. Dan ketika waktunya tiba, benih itu akan tumbuh. Muncul ke permukaan. Menjadi pohon yang rindang. Dan semua akan melihat, tapi mereka tidak tahu bahwa semuanya dimulai dari malam-malam yang sepi dan dingin. Malam itu bukan sekadar ibadah. Tapi perjalanan pulang. Dari keramaian dunia menuju keheningan hati. Dari kegelisahan menuju kedamaian. Dari kebingungan menuju petunjuk. Saudaraku, sudah saatnya kamu ambil langkah itu. Jangan tunggu sempurna. Jangan tunggu masalah besar baru datang. Jangan tunggu hati benar-benar hancur. Mulailah sekarang. Karena satu malam saja bisa mengubah arah hidupmu. Dan satu sujud saja bisa menghapus kabut yang menutup jalanmu. Jika kamu masih ragu, tanyakan dalam hati. Apakah selama ini dunia sudah memberimu cukup kedamaian? Apakah selama ini lari ke media sosial, teman, atau hiburan sudah cukup mengobati luka batinmu? Jika jawabannya belum, maka berarti kamu perlu mencoba cara lain. Cara yang sudah diajarkan sejak dulu. Tapi sering kita lupakan. Tahajud bukan milik orang yang sudah sempurna. Tapi milik siapa saja yang ingin berubah. Dan perubahan itu tidak datang karena kamu tahu caranya. Tapi karena kamu mau memulainya. Sekarang, sebelum kamu tidur malam ini, niatkan dalam hati. Bangun malam nanti. Meski hanya 2 rakaat. Meski hanya 5 menit. Lalu rasakan bedanya. Rasakan bagaimana keheningan malam bisa menyembuhkan luka yang selama ini tidak terlihat. Rasakan bagaimana satu-satunya tempat bersandar yang tidak pernah menolakmu adalah sujud. Jika kamu sudah sampai di sini, berarti kamu memang tidak sedang menonton video ini secara kebetulan. Ada pesan yang ingin disampaikan kepadamu. Ada sinyal dari langit yang sedang mengetuk hatimu. Dan kamu hanya perlu satu hal, berani untuk mendengarkannya. Ketika kamu sudah siap, jangan lupa ketik 77 di kolom komentar agar kita tahu, siapa saja yang malam ini ingin memulai langkah baru. Kita semua sama-sama belajar. Sama-sama merangkak menuju cahaya. Tidak perlu sempurna. Yang penting mau.
Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa, malam ini bukan malam biasa. Malam ini bisa jadi titik balik dalam hidupmu. Dan semua dimulai dari satu sujud yang tulus.